Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etik Sugianti dari Prodi Kebidanan Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses fertilisasi. Proses pembuahan fertilisasi. Proses pembuahan atau fertilisasi adalah bertemunya sel telur dengan sel sperma untuk bersatu sehingga membentuk zigot, lalu menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Fertilisasi disebut juga sebagai konsepsi, dan inilah awal mula terjadinya kehamilan. Lantas, bagaimana terjadinya proses pembuahan? Mari kita simak tahapan demi tahapan proses fertilisasi atau konsepsi berikut ini. Pertama, ovulasi. Sebelum proses pembuahan berlangsung, harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium, indung telur, yang normalnya terjadi setiap bulan. Seperti dijelaskan di sini, proses terjadinya menstruasi. Di dalam ovarium wanita ada banyak sel telur, namun dalam setiap bulannya ada satu sel telur yang berada dalam sebuah kantung atau folikel yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Proses permatangan ini terutama dipengaruhi oleh hormon FSH. Setelah matang, sel telur keluar dari folikel sehingga terjadi ovulasi yang dicetuskan oleh hormon LH. Proses ovulasi umumnya terjadi sekitar 2 minggu sebelum haid. Pada kondisi tertentu, sel telur yang matang dan berovulasi tidak hanya satu, dan hal inilah yang menjadi alasan terjadinya hamil kembar. 2. Sel telur berpindah ke saluran tuba falopi. Setelah keluar dari indung telur, sel telur berada di tuba falopi dan perlahan menuju rahim. Umur sel telur di dalam tuba falopi hanya 24 jam. Sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahinya, maka ia akan mati dan kehamilan tidak terjadi. 3. Jika sel telur tidak dibuahi. Bila tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan berpindah ke rahim dan hancur. Pada saat ini, korpus luteum mengecil dan kadar hormon dalam tubuh kembali normal seperti biasanya. Lapisan dinding rahim yang menebal tadi mulai mengalami proses peluruhan sehingga keluarlah yang namanya darah haid. Kemudian kita masuk kepada proses fertilisasi atau bisa disebut konsepsi. Kalau ada satu saja sperma yang berhasil sampai di saluran tuba falopi dan menerobos masuknya dalam sel telur, maka terjadinya proses pembuahan. Sel telur akan mengalami perubahan sehingga tidak ada sperma lain yang dapat masuk. Pada saat ini jugalah gen dan jenis kelamin bayi ditentukan. Jika spermanya mengandung kromosom Y, maka bayinya laki-laki. Sebaliknya, jika spermanya berkromosom X, maka yang lahir nanti adalah bayi perempuan. Selanjutnya, implantasi. Dalam waktu 24 jam setelah dibuahi, sel telur tersebut akan membelah diri dengan cepat sehingga menjadi banyak sel. Proses pembelahan ini terus terjadi seiring berpindahnya sel telur dari saluran tuba falopi ke rahim. Setelah itu, barulah sel telur mulai berimplantasi atau menanamkan diri ke dinding rahim. Kemudian akan munculnya hormon kehamilan. Setelah implantasi terjadi, tubuh mulai menghasilkan hormon kehamilan atau HCG. Keberadaan hormon inilah yang dideteksi oleh alat tes kehamilan. Umumnya butuh waktu 3-4 minggu dari hari pertama haid terakhir agar kadar HCG cukup tinggi untuk terbaca oleh tes PEG. Sekian penjelasan tentang proses fertilisasi yang saya buat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.